hari ini aku bikin makaroni bolognese. Bener gak sih pronunciation-nya? Bolognese? Aku nggak tahu sebenarnya kayak gimana yang bener ya. Jadi kalau salah maafkan. Nah ini aku bikin untuk Kevin. Tadinya aku pengen bikin Italian meatball, cuman karena memang 1-2 hal aku lagi mager bikin bakso. Jadi aku putuskan aku bikin saus bolognese aja. Ini seriusan asli enak loh. Kayak yang di kafe-kafe gitu, aku baru tahu kalau ternyata bikinnya itu sesimpel itu. Oke, kalau misalnya aku tahu sesimpel itu sih aku nggak bakal pesen ini lagi di kafe gitu. Dan bahan-bahannya tuh simple banget ya, nggak ada yang ribet-ribet whatsoever gitu. Jadi kita mulai aja yuk bikinnya. Untuk bahan-bahannya aku pakai susu full cream. Ini aku pakai 150 ml aja, keju cheddar, bawang putih 3 siung, bawang bombay 1/4, 1 wortel, makaroni kering, daging sapi 150-200 gram, dan saus tomat. Nah, untuk bahan-bahannya ini aku ada beberapa yang aku tambahin, yaitu ada butter, ada Italian seasoning juga di sini aku tambahin. Itu cuma rosemary sama thyme doang kalau nggak salah ya. Nah, udah gitu doang bahannya, simple banget. Nah, kalau untuk masaknya, pastikan apinya panas. Ini aku masaknya di panci ya. Pastikan apinya panas, tumis bawang bombaynya sampai wangi. Kalau misalnya bawang bombaynya sudah wangi dan agak translucent, kalian masukkan bawang putih yang udah dicincang tadi dan diaduk-aduk lagi sampai bawang putihnya juga wangi. Sebenarnya sih di sini ada satu bahan yang kurang, yaitu celery ya. Cuma di rumah aku nggak punya celery import karena memang aku jarang pakai ya. Lalu kalau misal udah wangi semua, masukin butter. Ini butter yang aku pakai cuma 25 gram doang ya. Aduk-aduk sampai butternya meleleh. Lalu langsung masukkan daging sapi yang sudah dihaluskan. Kalau kalian nggak punya food processor kayak aku, kalian bisa beli daging sapi yang sudah digiling. Dagingnya aku pakai ini rib eye, sekitar 90-95% fat. Kalau misalnya kalian mau lebih high protein, kalian bisa pakai tenderloin. Nah, kalau udah setengah matang gini, masukin Italian seasoning. Kalau aku di sini masukin thyme sama rosemary. Kalau misalnya udah matang semuanya, masukin wortel yang udah diparut. Aduk-aduk sampai wortelnya kelihatan sudah matang. Dan kalau kalian udah aduk sampai matang, kalian bisa masukin tomato sauce-nya. Ini aku beli kalengan, kalau beli di toko online itu sekitar 20-30 ribu. Sebenarnya bisa kalau mau lebih ekonomis, kalian bikin dari tomatonya sendiri. Nanti aku contohin gimana cara bikinnya. Dan sekarang aku lagi nggak punya waktu untuk bikin, jadi aku pakai yang kalengan aja. Nggak apa-apa, masih tetap sehat kok. Nah, di sini aku tambah air dan susu. Sebenarnya resep originalnya itu pakai cooking cream, tapi karena aku pengen lebih ekonomis, jadi aku pakai susu full cream. Tenang aja, rasanya nggak beda jauh. Aku pakai cuma sekitar 100-150 ml. Di sini aku pakein 3 sendok makan gula karena awalnya aku nggak pakai wine. Iya, pakai 3 sendok ya. Dan 1 sendok teh garam. Di sini aku tambahin air karena memang aku mau diemin sekitar setengah sampai 1 jam sampai dagingnya ini empuk. Jadi meskipun kalian sudah haluskan dagingnya di food processor atau kalian beli daging giling, ini tetap harus diempukin dagingnya karena ini kalian bikin sauce. Jadi kalau kalian makan pastanya dan masih ada daging cincang yang agak keras, itu rasanya kayaknya kurang afdol ya. Nah, dididihkan lalu dikecilkan apinya, tutup pancinya sampai setengah sampai 1 jam. Kalian lihat ini aku diemin sekitar setengah jam ya. Ini airnya sudah reduce. Nah, di sini kalian tetap nyalakan apinya ya sampai dia benar-benar reduce dan mengental. Sambil nunggu sausnya mengental, ini kalian langsung masak makaroninya di air yang mendidih. Dan always kalau kalian masak pasta, selalu direbus dengan garam. Nah, di sini kalian jadi masaknya bolak-balik nih. Perhatiin pastanya sampai al dente, juga perhatiin sausnya sampai dia mengental. Jangan sampai terlalu kering ya, karena terlalu kering nggak enak. Nah, dicek, cara ngeceknya coba kalian potong pakai sendok. Kalau dia masih ada perlawanan dan alot banget, itu berarti dia belum al dente. Jadi pada saat kalau misalnya kalian makan dalam tahap ini, dia masih ada kayak keras ya. Nah, ini aku udah diemin sekitar 2-3 menit. Kalian lihat dipotong gak ada perlawanan lagi. Nah, itu udah al dente. Tapi jangan terlalu lodoh juga, karena gak enak makan
pasta yang lodoh. Nah, saus aku udah mengental, saatnya kita tinggal sajikan aja. Asli ini rasanya mirip banget sama yang dijual kafe-kafe gitu, jadi kalian coba recook ya, dijamin gak bakal nyesel kok.